nothing now, it's all gonna be good. So please, like you know you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egis Maulia dengan nomor NPM 250107081 dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Desi Permatasari, Magister Pendidikan. Konsep dasar menutup aurat. Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang memalukan, aib, atau sesuatu yang harus disembunyikan. Dalam istilah syariat Islam, menutup aurat atau dikenal juga sebagai hijab untuk wanita adalah kewajiban untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu dari pandangan yang bukan mahram atau orang asing yang boleh dinikahi. Tujuan menutup aurat adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, menjaga kehormatan dan martabat diri, mencegah fitnah atau godaan yang menjaga kesucian interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan identitas sebagai seorang muslim atau muslimah yang taat. Batasan aurat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan juga berbeda tergantung kepada siapa seseorang itu berhadapan. Aurat wanita. Yang pertama, terhadap laki-laki non-mahram atau asing. Itu dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Dan beberapa ulama, terutama dari madhab Hambali, berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Ini yang mendasari penggunaan niqab ataupun penutup wajah. Dan yang kedua, terhadap sesama wanita muslimah, itu dari pusar hingga lutut. Yang ketiga, terhadap laki-laki mahram atau ayah, anak, saudara kandung, dan lain-lain. Bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat dalam pekerjaan rumah atau interaksi normal seperti kepala, leher, lengan, betis. Batasan yang lebih ketat adalah pusar hingga lutut. Yang keempat, terhadap suami. Tidak ada batasan aurat, seluruh tubuh halal bagi pasangan. Syarat-syarat pakaian penutup aurat. Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu harus memenuhi beberapa kriteria agar dianggap sah secara syariat. Yang pertama, menutupi seluruh aurat. Pakaian harus menutup bagian tubuh yang diwajibkan. Dan bagi wanita itu dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, menurut mayoritas ulama. Dan yang kedua, tidak tipis atau transparan. Pakaian tidak boleh terbuat dari bahan yang tipis atau transparan sehingga masih memperlihatkan warna kulit dari balik kain. Dan yang ketiga, ada tidak ketat atau membentuk tubuh. Pakaian harus longgar, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, terutama bagian dada, pinggul, dan paha. Tujuannya adalah menghilangkan daya tarik seksual. Yang keempat, bukan pakaian berhias yang mencolok. Pakaian tidak boleh terlalu dihiasi, berwarna mencolok, atau berparfum kuat yang dapat menarik perhatian laki-laki non-mahram. Tujuannya adalah untuk menjaga kesederhanaan atau iffah dan menghindari tabarruj atau pamer kecantikan atau perhiasan. Yang kelima, bukan pakaian laki-laki. Wanita tidak boleh meniru model pakaian khusus laki-laki, begitu pula sebaliknya. Yang keenam, bukan pakaian ketenaran. Pakaian yang sangat unik, mewah, atau nyentrik yang membuat pemakaian menjadi pusat perhatian. Tujuannya adalah untuk menjaga kerendahan hati. Dan dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warishan, yang artinya, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
Dan itulah sedikit materi tentang menutup aurat bagi wanita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.